Halo semua, perkenalkan saya Iksan Teguh Harinata dengan NIM 19095110021. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri. Nah, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah bakteriologi dan mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, di mana dosen dalam mata kuliah ini yaitu Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Nah, beliau juga sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi langsung saya yang ke pertama, apa sih media pertumbuhan bakteri itu? Nah, jadi media pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme itu adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Nah, selanjutnya itu ada apa sih fungsi media? Yaitu media ini berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, dan juga mengisolasi serta mengidentifikasi bakteri atau mikroorganisme tersebut. Nah, selanjutnya itu ada komposisi pertumbuhan, di mana komposisi pertumbuhan ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama ada tingkat keasaman atau pH. Nah, di sini kondisi optimum untuk bakteri itu tumbuh yaitu pada pH netral. Nah, pH netral ini sekitar 4,6 sampai 7,0. Nah, sedangkan kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Yang kedua itu di komposisi pertumbuhan ada suhu. Nah, berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok sebagai berikut. Adapun yang pertama itu suhu psikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 sampai 20 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada mesofil, di mana mesofil ini mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 20 sampai 45 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada termofil. Nah, di termofil ini mikroba yang suhu pertumbuhannya itu di atas 45 derajat Celcius. Jadi yang ketiga itu ada faktor nutrien. Nah, jadi nutrien ini berfungsi untuk mensuplai sebagai sumber energi dan pertumbuhan sel. Nah, unsur-unsur nutrien yaitu karbon, ada nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan juga sejumlah kecil logam lainnya. Selanjutnya yaitu ada oksigen. Nah, berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, mikroba atau mikroorganisme dibedakan atas 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada aerob, di mana aerob ini yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Nah, yang kedua itu ada anaerob. Nah, di mana anaerob ini mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Nah, yang ketiga ada anaerob fakultatif. Nah, di mana mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Nah, yang terakhir ini ada mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Nah, selanjutnya ada tekanan osmosis, di mana suatu tekanan osmosis akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis, maka sel akan mengalami plasmolisis. Begitupun sebaliknya, jika tekanan osmosis lingkungan yang hipotonis, maka akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya suatu sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada dalam tingkat tekanan osmosis yang sesuai. Yang keenam yaitu ada sterilitas, di mana media harus dalam keadaan steril, yaitu artinya sebelum ditanami bakteri yang diinginkan, media ini tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Next, kita lanjut ke macam-macam media. Nah, di sini berdasarkan bentuknya, itu media dapat dibedakan menjadi 3, yaitu media padat, semi padat, dan juga media cair. Nah, yang pertama itu media padat. Nah, media padat ini merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15%, sehingga media menjadi padat. Nah, di media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya, yaitu media tegak, ada media miring, dan juga yang terakhir ada media lempeng. Nah, media tegak ini menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan sebagai wadahnya, sedangkan media miring menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan. Dan media lempeng menggunakan petri dish atau plate sebagai wadahnya. Nah, di media padat umumnya dipergunakan untuk bakteri, ragi, jamur, dan kadang-kadang juga mikroalga. Yang kedua, ada media semi padat. Nah, di sini media semi padat atau semi cair merupakan media yang mengandung agar kurang lebih 0,3% sampai 0,4%.
sehingga media menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Nah, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dalam hidup anaerobik dan untuk melihat pergerakan mikroba. Yang terakhir yaitu ada media cair. Nah, di media cair ini merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Nah, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Selanjutnya ada media berdasarkan komposisinya, yaitu dapat dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada media alami non-sintetis. Nah, di mana media ini merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami, di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, sayur, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari media ini adalah tomato juice agar. Selanjutnya yang kedua yaitu ada media semi-sintetis. Nah, media ini merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetis, yaitu contohnya seperti kaldu nutrisi yang disusun dari pepton 10 gram, ekstrak daging 10 gram, natrium klorida 5 gram, dan aqueous 1000 ml. Jadi yang ketiga itu ada media sintetis. Nah, media ini yaitu media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contohnya seperti McConaughey agar atau MCA. Selanjutnya, adapun media berdasarkan fungsinya, yaitu media dapat dibedakan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada media umum. Nah, di media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Nah, contohnya ini adalah macronutrien agar atau Na dan media blood agar atau Ba. Nah, yang nomor 2 yaitu ada media diferensial. Nah, di mana media ini digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lain. Nah, mikroba pada media ini akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Nah, contoh dari media ini yaitu media triple sugar iron agar atau TSIA dan media sulfat idle motility atau SIM. Dan media diferensial merupakan media yang ditambahkan bahan-bahan kimia atau reagensia tertentu yang nantinya akan menyebabkan mikroba yang tumbuh memperlihatkan perubahan-perubahan spesifik sehingga dapat dibedakan dengan jenis lainnya. Adapun di sini yaitu contohnya Idler iron agar atau KIA dan juga triple sugar iron agar atau TSIA. Nah, jadi selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu ada media selektif. Nah, di mana media ini memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat sementara mikroba yang lain terhambat. Nah, contoh dari media ini yaitu McConaughey agar atau MCA. Pada media selektif ditambahkan bahan-bahan tertentu yang akan menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Nah, media MCA di samping sebagai media selektif dapat pula sebagai media diferensial. Oleh karena itu, media ini seperti digolongkan ke dalam media selektif diferensial. Nah, sebagai contohnya bisa dilihat McConaughey agar atau MCA, itu Salmonella Shigella agar atau SSA, dan juga Crestin lactose electrolyte deficient agar. Keempat yaitu ada media diperkaya. Media ini khusus dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Di media ini memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya kaldu selenit atau kaldu tetrathionat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Dan media diperkaya juga ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba lain. Nah, contoh dari media ini natrium klorida broth dan selenit broth. Selanjutnya yang kelima, media uji atau identifikasi. Nah, media uji ini adalah media yang digunakan untuk identifikasi mikroba. Contoh dari media ini adalah Moellen Hinton agar atau MHA. Nah, jadi yang terakhir yaitu ada medium perhitungan jumlah mikroba, yaitu medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya, medium untuk menghitung jumlah mikroba E. coli air sumur. Jadi, sekian penjelasan video dari saya. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.